bahwa akreditasi itu 100% gratis. Mari manfaatkan kesempatan akreditasi di tahun ini yang jumlahnya 1000 dengan sebaik-baiknya. Kalau lembaga Bapak dan Ibu sudah diakreditasi, maka lembaga Bapak dan Ibu akan terpercaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali hadir para sahabat TV Aspirasi Guru dalam acara podcast dalam rangka membicarakan tentang seputar peran PAUD dan PNF Provinsi Banten. Untuk itu, di tengah-tengah kita telah hadir narasumber yang luar biasa, Pak Sekretaris PAUD PNF Padang. Ya, alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Para sahabat TV Aspirasi Guru PGRI Kabupaten Serang Inspirasi Indonesia, mari kita berkenalan lebih jauh dengan beliau tentang sepintas dulu tentang keberadaan beliau itu di organisasi apa, di lembaga apa yang sebenarnya akan kita bangun persepsi bahwa kita ini punya sebuah lembaga yang membela, yang melayani mutu pendidikan di Provinsi Banten. Saya kira itu ya. Bangga Pak, diperkenalkan. Ya, terima kasih. Saya panggil Akang aja kali ya. Siap. Biar lebih akrab begitu kira-kira. Kang Dik-Dik, ini satu kesempatan yang luar biasa. Teman-teman PAUD dan PNF dimanapun berada, selamat sore, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Alhamdulillah di sore hari ini dapat kesempatan dari Kang Dik-Dik melalui TV Aspirasi Guru ya. Kang Dik-Dik bersilaturahim untuk berbagi dalam acara ngoceh. Ngobrol cerdas dengan hati. Ngobrol cerdas dengan hati. Mari kita perbanyak ngoceh ya. Terima kasih Kang Dik-Dik. Perkenalkan, nama saya Endang Suherman. Saya mewakili Badan Akreditasi Nasional PAUD dan PNF Provinsi Banten. Alhamdulillah saya mewakili ketua, karena ketua Kang Dik-Dik kemarin sore saya hubungi beliau ada kesibukan lain sehingga mengutus saya memenuhi undangan TV Aspirasi, dan ini satu kesempatan yang baik sekali. Jadi Kang Dik-Dik, kami ini Badan Akreditasi PAUD dan PNF Provinsi Banten memang ini baru periodisasinya. Jadi kami baru diangkat oleh Ban PAUD PNF Pusat itu pada tanggal 2 Februari 2022. Februari 2022. Februari 2022. Jadi sampai sekarang mungkin bulan Juni ini ya. Kurang lebih 4 atau 5 bulan lagi Kang Dik-Dik ya. Jadi sangat baru sekali. Oleh karena itu momentum ini sangat baik sekali buat kami untuk memperkenalkan diri. Kami di Badan Akreditasi PAUD dan PNF Provinsi Banten itu jumlah anggota itu 5 Pak. 5 anggota. 5 anggota ya. Ban PAUD PNF Provinsi. 5 anggota, kemudian strukturnya itu dibagi menjadi ada ketua, ada sekretaris, dan 5 komisi. 5 komisi. Nah, karena kami keterbatasan personil, akhirnya di antara kami ada yang double gitu ya. Double job gitu. Tapi insentifnya sama Pak. Nggak nambah. Satu aja gitu ya kira-kira. Banyak karya, sedikit efisien dana. Iya, ini bagian dari memang pengabdian juga lah kira-kira seperti itu. Ini yang keren nih sahabat TV Aspirasi Guru. Lanjut Pak. Ya, jadi komisinya ini ada komisi Renbang itu rencana pengembangan, kemudian ada KPA, Komisi Pelaksanaan Akreditasi, yang ketiga itu ada komisi SIMA, Sistem Informasi Manajemen Akreditasi, SIMA ya, kemudian Sistem Manajemen Administrasi, Sistem Manajemen Akreditasi, Sistem Informasi Manajemen Akreditasi, kemudian ada SMM, Sistem Manajemen Sistem Manajemen Mutu. Sistem Manajemen Mutunya, dan KPKA. KPK itu Komisi Kompetensi Peningkatan Asesor. Nah, gitu. Jadi ada 5 komisi. Sehingga saya akhirnya
menjabat 2 posisi Pak. Selain sekretaris, Sekretaris juga saya di Komisi SIMA. Komisi SIMA. Sama halnya dengan Pak Ketua. Gitu. Dia Pak Ketua itu ketua juga di Komisi KPK. Nah, saya masuk ke personil ya, Kang ya. Ya. Jadi ketua itu diduduki oleh Kang Budi Kurnia Suhairi. Beliau adalah praktisi PNF. Kebetulan juga ngelola sebuah yayasan di Tangerang ya, kedudukannya. Kemudian saya sendiri, saya memang sehari-hari sih di di dinas Pak, di dinas pendidikan provinsi. Jadi ini ada pengabdian tambahan lah kira-kira. Ya. Lalu kemudian ada unsur perguruan tinggi. Nah itu ada Pak Ibrahim dari Universitas Bina Bangsa, dan kemudian ada Pak Suhendra itu dari Universitas Pelayaran di Kabupaten Tangerang. Dan satu lagi Pak Maman Suherman, itu Pak Maman Suryaman itu adalah pengawas dari Kota Tangerang, Kemenag. Oke. Nah, Jadi Provinsi Banten terrepresentasi di dalam Badan Akreditasi Nasional Provinsi Banten PAUD dan PNF ya. Iya, alhamdulillah. Oke. Ya, jadi kami ini Pak sebenarnya walaupun ada keterwakilan seperti itu, memang ini mungkin faktor kebetulan karena prosesnya itu sendiri melalui seleksi Pak. Seleksi yang menyeleksi itu dari Banpas Pusat. Ya. Nah, jadi alhamdulillah hasil seleksi itu akhirnya 5 yang terpilih Pak. Ya. Sahabat TV Aspirasi Guru, kalau selama ini para sahabat sudah dikenalkan dengan BAN SM, Badan Akreditasi Sekolah Madrasah yang saya sering sosialisasikan. Nah, kali ini kita hadir dan menyosialisasikan keberadaan BAN PAUD PNF Provinsi. Alhamdulillah, terima kasih Pandang ya, karena kami ingin berperan mencerdaskan Provinsi Banten melalui berbagai segmen acara, termasuk acara ngoceh. Gitu. Oke, kita lanjut ke bagian yang lebih spesifik tentang visi misi lembaga ini. Saya kira perlu dikenal supaya mereka yang berkepentingan dengan BAN PAUD PNF ini bisa langsung berkomunikasi secara efektif. Mengapa? Jadi sahabat PAUD dan PNF dimanapun berada, Badan Akreditasi Provinsi itu sebenarnya perpanjangan tangan dari BAN PAUD pusat gitu ya. Nah, kedudukannya sendiri dalam regulasi itu adanya di Permendikbud 13 tahun 2018. Jadi sebenarnya masih satu paket Pak dengan Badan Akreditasi Sekolah dan Madrasah. Karena Permendikbud itu bunyinya tentang Badan Akreditasi Sekolah Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional PAUD dan PNF. Jadi masih saudara ini. Yang membedakan hanya ruang lingkup garapnya saja. Kira-kira seperti itu. Sehingga kalau ditanya visi misi, tentu visi misinya juga visi misi PAUD dan PNF gitu. Nah, itu nanti mungkin kalau bicara visi misi itu Kang Dik ya, yang kita dapatkan dari pusat itu memang BAN PAUD dan PNF ini ingin menjadi lembaga yang mandiri, kemudian terpercaya dan berkualitas untuk menghasilkan layanan prima dalam akreditasi. Layanan prima dalam akreditasi PAUD PNF di Provinsi Banten. Betul Kang. Keren. Lanjut. Terima kasih Kang. Nah, karena tadi saya sampaikan bahwa kita adalah perpanjangan tangan dari pusat, maka seluruh kebijakan itu dilahirkan dari pusat. Kami di provinsi tinggal melaksanakan gitu. Nah, ini perlu juga sahabat PAUD dan PNF, mungkin juga masyarakat luas tahu bahwa Badan Akreditasi Nasional PAUD dan PNF ini kan organisasi mandiri ya. Organisasi mandiri yang diberikan tugas sebagai badan evaluasi gitu. Nah, kedudukannya ini non struktural Pak. Ya, berada di tingkat provinsi. Kemudian tugas utamanya apa? Yaitu tadi melakukan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan satuan pendidikan anak usia dini dan PNF gitu ya. Dengan mengacu pada apa? Pada standar nasional pendidikan. Gitu kan. Kelayakan satuan pendidikan penyelenggara PAUD PNF. Betul. Nah, kontrol eksternal berarti ya. Apakah layak sebuah lembaga ini memberikan layanan kepada para peserta didik? Nah, jaminannya adalah nanti
proses akreditasi yang dilaksanakan oleh Ban PAUD PNF. Betul. Seperti itu. Iya. Jadi yang menarik jadi begini Kang, aja deh bahwa kita perlu menguatkan tentang manfaat ya, manfaat akreditasi itu sendiri. Ya. Karena mungkin ada juga sebahagian masyarakat atau satuan pendidikan yang menganggap untuk apa sih akreditasi kan gitu ya. Yang penting kita menyelenggarakan pendidikan. Ya, nah dalam kesempatan ini kami ingin menyampaikan kepada seluruh pengelola satuan pendidikan baik PAUD maupun PNF bahwa kedudukan akreditasi itu sangat penting dan strategis gitu. Karena ada banyak manfaat Pak. Jadi manfaat yang pertama yang ingin saya sampaikan untuk satuan PAUD khususnya, tentu kalau lembaga Bapak dan Ibu sudah diakreditasi, maka lembaga Bapak dan Ibu akan terpercaya memiliki standarisasi gitu. Betul. Nah, pampang di situ ada akreditasi A, terakreditasi B, terakreditasi C misalnya seperti itu. Nah, sekarang ini kan masyarakat sudah mulai cerdas nih Kang ya. Jadi memilih satuan pendidikan itu pasti dia akan melihat kualitas. Maka ukurannya yang paling mudah adalah di situ tuh status akreditasi. Status akreditasi. Iya. Nempel tuh di pelangnya gitu kira-kira Kak. Itu Iya. manfaat untuk satuan pendidikan. Jadi sebagai bentuk akuntabilitas pengelolaan lembaga pendidikan. Betul. Sahabat IP Aspirasi Guru, sekarang ini kan sedang gencar-gencarnya Kemendikbudristek itu menggelorakan implementasi kurikulum merdeka. Ya, pembelajaran yang berbasis pada bagaimana membahagiakan anak sejak dini. Bahkan di dalam fase-fase pembelajaran itu, PAUD itu menjadi landasan untuk masuk ke sekolah dasar. Nah, inilah kira-kira peran Ibu dan Bapak pengelola PAUD ini harus betul-betul eksis dengan memperhatikan pemenuhan 8 standar. 8 standar. Betul kan? Disitulah peran Ban PAUD PNF melalui akreditasi memberikan jaminan secara internal. Mana Pak lanjut? Ya. Jadi saya tambahkan sedikit lagi tentang manfaat ini karena ada untuk satuan PAUD-nya, kemudian nanti untuk pemangku kepentingan, juga untuk masyarakat. Nah tadi saya sudah sebutkan bahwa untuk satuan pendidikan tentu ini akan meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat. Sehingga dengan adanya akreditasi ini sesungguhnya buat satuan pendidikan mestinya sebuah kebutuhan. Berarti lembaga penyelenggara PAUD ini harus merasa butuh akreditasi. Nah, sekian banyak, seperti apa sih, banyak nggak di Provinsi Banten itu penyelenggara PAUD ini? PAUD dan PNF berdasarkan data yang kami punya itu yang kami tarik per 24 April yang lalu, Kang, 2022 di data referensi Kemendikbud, itu ada 917, Kang. 9.017. 9.017 lembaga PAUD PNF. Ya, PAUD dan PNF. Itu memang termasuk ada LKP itu di dalamnya. LKP itu apa? Lembaga kursus pelatihan. pelatihan. Masuk PNF-nya ya? Ya. Oke. Sebanyak itu, Pak? Sebanyak itu. 5 orang, Pak. Lalu pasukan prajurit yang melakukan asesor sebagai asesor, seberapa banyak Pak punya sumber daya? Iya, betul Pak. Jadi kalau dibandingkan dengan jumlah memang itu cukup berat Pak ya. Nah, itu. Tapi memang kami periodisasinya itu per 4 tahun Pak. Jadi mungkin nanti akan kami buat itu, sudah kami buat itu skenario untuk penyelesaiannya selama 4 tahun ke depan. Nah dalam kerja kami 5 orang akan dibantu oleh 5 staf sekretariat. Staf sekretariat. Nah, yang termasuk tim IT barangkali ya? Ya, staf sekretariat SIMA yang tadi itu, staf sekretariat SIMA, KPKA, semuanya itu ada staf sekretariat sebagai pelaksana. Lalu di ujung tombak di Ban PAUD dan PNF ini adalah sahabat-sahabat kita yang sangat super dan luar biasa adalah para asesor, Kang. Asesor. Ya, ini ujung tombak nih, Kang. Ujung tombak. Nah, quality control. Jumlahnya berdasarkan data ada 101 orang. 101 orang asesor berbanding 9.018. Pemirsa, berarti di sini harus melakukan upaya produktivitas, efektivitas dengan keberadaan sumber daya yang terbatas tapi tetap nendang hasilnya. Yes. Ayo. Siapa yang dulu? Nah, tahun ini 2002. Kira-kira bagaimana sih cara Ban PAUD PNF menetapkan sasaran akreditasi? Apakah siapa saja yang daftar semaunya atau bagaimana ketentuan? Jadi kami di tahun 2022 ini menerima kuota, Kang. Jadi kuota akreditasi jumlahnya itu 1.000.
seprovinsi Banten. Ya, seprovinsi Banten itu 1.000. 1.000 1.000 itu kuota itu. Nah, kemudian kuota itu kami bagi ke kabupaten kota secara proporsional dan fleksibel. Apa proporsional? Proporsional itu dibagi berdasarkan jumlah asesi atau satuan pendidikan yang masih tersisa ini berapa. Itu persentase. Lalu kemudian fleksibel ini apa? Fleksibel ini kuota yang kami bagi ke kabupaten kota itu adalah kuota acuan lah. Ya. Kuota sementara. Artinya kuota akhirnya adalah 1.000. Ya. Nah, kalau misalnya Kabupaten A mendapatkan ada 100 itu bukan absolut. Bisa naik, bisa turun. Ya. Nah, tergantung partisipasi keaktifan dari masing-masing asesi. Berkat dukungan tentu saja kabupaten kota kan. Gitu. Coba sahabat TV Aspirasi Guru, ayo manfaatkan nih 1.000 tahun 2022. 1.000. Itu sudah dieksekusi atau sedang sekarang itu atau sedang persiapan tahapannya sekarang? Ini 1.000 itu akan kami lakukan 2 tahap kan. 2 tahap. Di tahun ini ya? Di tahun ini. 70% akan kami selesaikan sampai dengan bulan Agustus. Dari bulan sekarang sampai Agustus. Itu tahap pertama 70%, berarti 700 ya? 700. Nah, nanti tahap 700. keduanya itu sampai dengan pertengahan Desember kan. Pertengahan Desember. Nah, itu 300. Jadi kami menghimbau mari manfaatkan kesempatan yang baik ini ya kepada sahabat-sahabat PAUD dan PNF dimanapun berada, ambil kesempatan yang baik ini untuk proses akreditasi supaya meningkatkan kepercayaan masyarakat tadi. Oke. Gitu. Bagaimana cara pengelola PAUD PNF agar menjadi bagian dari kuota itu menjadi sasaran akreditasi? Apakah dia mendaftar, ditawari atau seperti apa ketentuannya, Pak? Iya, pertama memang kami melalui rapat koordinasi daerah bersama Rapat dengan koordinasi daerah. ada kegiatan pendukung, salah satunya adalah rapat koordinasi daerah, mengundang seluruh pemangku kepentingan kabupaten kota, baik dari unsur dinas pendidikan, unsur Kemenag, ada Ormit gitu ya. Ya. Nah, kemudian kami sampaikan data kuota itu dan dipersilakan untuk mengajukan kepada kita. Oh, mengajukan. Jadi dari mitra tadi ya, dari pemerintah daerah kabupaten para kota. pemangku kepentingan. Nah, tapi secara teknis prosesnya itu nanti satuan pendidikan itu bisa langsung mengakses ke Sispena namanya kan. Sistem penilaian akreditasi. Akreditasi Sispena Sispena. 3.1. Bagaimana cara mengaksesnya? Cukup dengan NPSN. Passwordnya NPSN. Iya. Apakah itu sudah disosialisasikan Pak kepada semua lembaga penyelenggara? Nah, ini memang tantangan, salah satu tantangan buat kita ya. Jadi belum seluruh satuan pendidikan menerima sosialisasi tentang ini. Belum seluruh lembaga yang 9.018 Ya. menerima sosialisasi. Kira-kira obrolan kita ini akan mengarah ke sana nggak, menjadi solusi? Ini Tidak. Justru Kang, ini kami sangat berterima kasih sekali kepada Akang, kepada TV Aspirasi Guru, kepada PGRI. Dengan adanya forum ini kami berharap sekali ini akan menjangkau kepada seluruh asesi. Nah, ini kan kalau melalui udara ini tidak ada sekat ruang dan waktu. Betul. Ya. Apalagi sekarang teknologi di semua daerah sudah punya nih HP. Betul. Ya, dengan jaringan internet. Iya. Nah, alhamdulillahnya ini TV Aspirasi nanti akan mengcover kita. Mungkin ini segmen per segmen itu akan kita bedah ya Kang ya. Satu persatu secara detail. Iya. Sehingga nanti para satuan pendidikan di sana akan paham bagaimana. Oleh karena itu teman-teman satuan pendidikan jangan lupa nih, tonton nih ya jadwal-jadwal yang akan dikeluarkan oleh TV Aspirasi, dan jauh lebih penting adalah jangan lupa subrek Kang. Subscribe ya. Betul. Subscribe, like, and komennya ya. Ya. Karena gratis kan Kang ya? Gratis. Like, subscribe itu gratis. Dan yang lebih utama lagi kan kita ingin membangun kebersamaan. Ya, karena kan dengan partisipasi kontribusi dari PGRI Kabupaten Serang melalui manajemen TV Aspirasi Guru ini ingin menjadi bagian dari solusi di zaman digital. Jarak bukan masalah, udara tanpa sekat, nonton bisa kapan saja secara delay, dan tidak harus menghadirkan di satu tempat untuk bersusah payah mendengarkan penjelasan-penjelasan, kan cukup di rumah sambil bikin makanan ringan. Mantap ini. Nah, inilah TV Aspirasi Guru hadir dengan santai. Obrolan kita mencerdaskan, menggugah hati. Apa tadi judulnya? Ngoceh. Ngobrol cerdas dengan hati. Ya, Kang Hel ya. Ngoceh. Jangan lupa ya, ngoceh. Jadi jam nontonnya sampai tamat. Ya, kita mudah-mudahan minimal 5 sampai 10 menit itu pemirsa
ulang lagi saja pada kesempatan yang nyaman, karena kan bisa ditonton ulang kapan saja sesuai dengan kenyamanan. Nah, pembicara kita makin menukik pada kemanfaatan tadi Pak ya. Tadi baru disampaikan manfaat untuk lembaga. Jadi kelayakan penyelenggaraan lembaga ini sangat penting. Lalu manfaat yang lain kira-kira untuk siapa Pak? Ya, baik Kang. Ini memang menarik sekali nih supaya kita juga memahami secara utuh ya. Di samping untuk lembaga, bahwa akreditasi ini juga bermanfaat tentu untuk pemerintah. Sebagai feedback dalam rangka pemetaan mutu. Pemetaan mutu pemerintah. Nanti sehingga kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah ke depan atas dasar hasil akreditasi itu. Iya. Lalu yang ketiga yang sangat penting adalah untuk masyarakat. Jadi karena masyarakat lah pengguna jasa lembaga itu ya. Pengguna jasa sebagai sasaran, beliau yang akan menerima, maka harus memiliki garansi kan. Jaminan bahwa pendidikan yang mereka terima itu betul-betul berkualitas. Nah, semua ini dimaksudkan adalah dalam rangka apa? Untuk menghindari dari istilah busung pendidikan, Kang. Busung pendidikan apa pula ini? Ada gitu ya. Berarti akreditasi ini salah satu strategi pemerintah melalui PAUD PNF untuk memastikan masyarakat mendapat layanan yang terjamin mutunya. Seperti itu Kak. Jadi bukan hanya busung lapar ternyata. Ada juga yang disebut dengan busung pendidikan. Apa itu? Busung pendidikan ini begini Kang. Masyarakat itu menerima layanan pendidikan. Tapi layanan pendidikan yang masyarakat terima seadanya. Seadanya karena belum pernah dinilai. Gitu tuh. Jadi maka memungkinkan pendidikan yang diterima oleh masyarakat yang belum diakreditasi itu tidak memiliki gizi yang cukup, tidak memiliki nutrisi yang cukup. Barangkali gizi dan nutrisi itu dalam bentuk misalnya siapa pengelola, siapa gurunya, bagaimana sarprasnya, kira-kira seperti itu. Yang 8 standar itu loh. 8 standar. Nah, itu Kang. Gitu kira-kira. Masyarakat maka keberadaan PAUD PNF di Provinsi Banten ini sangat penting untuk memberikan jaminan kelayakan dan layanan bermutu dari lembaga yang Bapak manfaatkan. Seperti itu. Ya. Baik, sekarang ban PAUD sudah dikenal, kemudian tinggal sisi lembaga. Banyak mereka berpikir mau sih diakreditasi, tapi kira-kira biayanya berapa ya? Ini seringkali jadi pertanyaan. Jangan-jangan kita nggak mampu membiayai karena kan kita belajar pendidikan juga dengan segala swakarsa. Seterus itu. Gimana itu jawaban ini? Ya, ini bagian dari tantangan nih memang kan buat kita ya. Jadi artinya juga ini faktor sosialisasi yang perlu kita tingkatkan. Alhamdulillah nih TV Aspirasi nih ya ambil bagian di sini. Insya Allah berkah nih buat TV Aspirasi kan. Amin. Jadi gini Kang, bahwa akreditasi itu 100% gratis. 100% gratis. Akreditasi 100% gratis dibiayai oleh pemerintah. Gitu, karena pemerintah ini wajib menyediakan layanan pendidikan dan masyarakat punya hak. Atas kondisi itulah maka pemerintah membiayai proses akreditasi ini sepenuhnya. Jadi asesi itu ya paling tinggal hanya menyiapkan fotokopi, dokumen dan lain sebagainya lah. Itu sedikit-sedikit saja. Kalau besok lusa yang tadi itu sampai dengan Agustus ya 70% itu diakreditasi. Itu kira-kira para lembaga ini sudah dalam tahap apa? Tersosialisasikah atau sudah siap dengan substansi kesiapan mereka? Bagaimana itu? Jadi kami kemarin dari akhir bulan Juni ya sampai dengan Mei kemarin sampai dengan 31 Mei kemarin itu mengadakan sosialisasi di 8 kabupaten kota. Sosialisasi di 8 kabupaten kota kepada satuan pendidikan dan stakeholder. Gitu sehingga ini mudah-mudahan saudara-saudara kita yang mendapatkan kesempatan untuk sosialisasi di kegiatan itu bisa paham. Nah, tetapi kan persoalannya kemudian belum seluruhnya nih yang bisa disosialisasikan secara formal ya. Oleh karena itu melalui TV Aspirasi,
nanti melalui kegiatan-kegiatan informal, kami sangat terbuka. Jadi kalau ada misalnya Himpaudi atau IGRA, EGTKI ingin mengadakan kegiatan secara informal, membutuhkan informasi dari kami, insya Allah kami siap hadir. Keren. Gitu. Nggak usah mikirin ongkos, nggak usah mikirin apa. Mikirin ongkos. Nah, Iya. dan TV Aspirasi Guru pun membersamai. Yes. Karena kita hadir untuk menjadi bagian dari solusi. Mantap ini TV Aspirasi. Maka Ini, tentu saja tantangannya tidak sedikit ya Tidak, Pak. iya, betul. Tantangan ini menjadi peluang untuk berkreasi. Betul. Kepengurusan baru yang Ya. keren, inovasi apa yang akan Ya. Bapak kembangkan dan strategi Ya. apa yang akan dilakukan. Jadi tadi hanya baru sedikit ya tantangan. Yang lain yang juga harus menjadi kita pikirkan bersama adalah PR nih Kang. PR akreditasi di Provinsi Banten, kalau tadi sudah dijumlahkan populasinya, sekarang capaian akreditasinya baru berapa? Kan begitu pertanyaannya. Iya, betul. Itu baru 30,05% kan? Baru 30,05% dari 9.018. Iya. Artinya PR kita masih ada 61,95%. Tuh. Jadi masih besar gitu ya PR kita itu. Oke. Nah, oleh karena itu mungkin kami butuh sekali dukungan dari seluruh stakeholder nih. Dari Kementerian Agama, dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dari Ormit ya, baik itu Himpaudi, IGRA. Ormit itu organisasi mitra. Organisasi mitra ya, ada Himpaudi, Nah. ada IGRA, ada EGTKI, ada Forum PKBM gitu ya. Forum PKBM. Ada IP itu. IP, Nah, jadi berbagai forum atau berbagai organisasi yang terkait dengan PAUD dan PNF ini dukungannya sangat kami harapkan. Seperti Bersinergi. itu. Bersinergi ya, gitu. Nah, itu tantangan diantaranya adalah PR. Tantangan berikutnya adalah tadi bahwa satuan pendidikan ini masih ada yang beranggapan bahwa akreditasi itu mahal gitu kan. Itu zamannya dulu Kang. Zaman bengen. Nah, jangan bengen. Zaman masih pakai borang tuh Kang. Pakai borang. Oh, yang secara konvensional ya. konvensional. Itu kan segede bantal begini. Barang di ambulan ku asesor masih hangat baru fotokopi gitu ya. Udah anyar. Lalu Ya. sekarang seperti apa Sekarang sebenarnya tidak. strateginya? Dengan adanya aplikasi teknologi melalui Sispena, Ya. semuanya menjadi simple kan. Karena Cukup akses ke Sispena, tinggal upload saja. secara digital. Digital. berarti dokumennya. Itu dokumen pun paling 2 megabyte paling 2 besar. megabyte Ah. per dokumen Iya. yang diupload. Nah, bahkan beberapa standar itu cukup mengupgrade di Dapodi. Misalnya atau di EMIS kalau Ya, Kementerian ya, Agama. kalau Kementerian. Misalnya standar sarana prasarananya itu sudah tercover di Sudah Dapodi. ikut di dalam Dapodi. Dapodi. Ya. Tinggal Karena ditarik saja ke integrasi, Sispena. terintegrasi dengan Terintegrasi, Sispena. ya. Nah, ya kemudian Oke. data tendik, Ya. kemudian ada jumlah siswa dan Iya. seterusnya. Itu sudah ada di Dapodi. Nah, yang lain-lainnya ya tinggal melengkapinya. Sedikit Berarti saja. lembaga ini harus mengupdate Dapodi Dapodi atau EMIS. menjaga kualitas emis atau Dapodi Yes. setiap saat secara berkelanjutan, kemudian dijaga objektivitas dan validitasnya. Saya Iya. kira itu. Jadi dengan demikian murah sebenarnya kan. Murah ya. Simple ya, dengan Simple. teknologi pekerjaan menjadi ringan. Nah, ini menjadi bagian dari strategi juga berarti. Yes, ini juga hal yang ingin kami sampaikan kepada sahabat PAUD dan PNF, terutama satuan pendidikan ya Kang ya, bahwa mulai hari ini jangan lagi berpikir akreditasi itu mahal. Kemudian akreditasi itu susah. Kemudian akreditasi itu menakutkan. Nah, ini kan image-image yang selama ini masih berkembang nih kan. Mahal, susah, menakutkan. Gitu. Itu yang memang selama ini membuat para satuan pendidikan itu ragu. Ragu. Nah, saya ingin pastikan di sini melalui TV Aspirasi bahwa akreditasi itu sesungguhnya gratis, mudah, dan menyenangkan. Gratis, mudah, dan menyenangkan. Iya. Akreditasi. Ayo, Ibu dan Bapak, sahabat TV Aspirasi Guru, sahabat PAUD dan PNF, bergabung dengan aktivitas program dari BAN PAUD PNF Provinsi Banten, dan kami membersamai dari TV Aspirasi Guru menjadi bagian dari solusi. Seperti itu. Iya. Tentu saja ke depannya barangkali kita akan akan lanjut mencerahkan mereka, memfasilitasi mereka secara teknis lebih substansi. Betul, Kita Kang. tunggu nanti Iya. segmen-segmen Iya, berikut iya. yang kita hadirkan asesor Iya, barangkali betul, untuk lebih betul. teknis bisa Iya. membersamai kesiapan para Iya. lembaga. Seperti Iya. apa rencananya, Pak? Ya, kami sampaikan kepada satuan pendidikan juga para pemangku kepentingan di Provinsi Banten, khususnya Kementerian Pendidikan Agama dan Dindikbud, bahwa kami dari BANP Banten, BAN PAUD dan PNF Provinsi Banten bekerja sama dengan TV Aspirasi
ingin melakukan perluasan sosialisasi. Perluasan sosialisasi melalui TV aspirasi. Melalui TV aspirasi. Mengingat sosialisasi formal kan sangat terbatas anggarannya ya. Nah, ini momentum yang sangat baik sekali. Nanti akan kami isi dari mulai kebijakan, kemudian mekanisme, kemudian bagaimana simulasi Sispena, bagaimana membedah nanti masing-masing IPP di sana, IDS dan lain sebagainya. Nah, sehingga nanti yang akan hadir ke depan ini akan banyak kan komponennya gitu ya. Siap. Ada nanti dari anggota, ada nanti dari asesor. Bahkan ke depan kami juga berharap nanti partisipasi dari kabupaten kota, stakeholder. Ya. Misalnya Dinas Pendidikan, bagaimana dukungan Dinas Pendidikan nih Kang? Nanti oleh Akang ditanya lebih jauh kan? Siap. Kementerian Agama juga sama. Nah, termasuk Ormit. Ada Himpaudi, ada IGTKI, ada IGRA dan seterusnya, itu dikasih kesempatan lah. Betul. Karena bagian-bagian ini adalah memiliki kontribusi sangat positif Kang, buat suksesnya akreditasi di Banten. Kami dalam Rakorda kemarin sudah mencanangkan ingin mensukseskan target 1000 asesi di tahun 2022 dan tuntas akreditasi di 2025 kan. Tuntas akreditasi di tahun 2025. Tapi untuk tahun 2022 ini sukses 1000. Sukses 1000 asesi. Wah, ini luar biasa. Ini tunggu apa lagi para pengambil kebijakan dan para organisasi mitra, mari kita dukung kerja BAN PAUD PNE Provinsi Banten, dan kami dari TV Aspirasi Guru memfasilitasi sebagai bagian dari solusi, dan mungkin ini menjadi bagian dari inovasi dari para Pak anggota BAN di Provinsi Banten. Betul kan? Maka sebagai closing statement barangkali untuk mengajak pemirsa, silakan. Jadi pertama kami atas nama PAUD dan PNE Provinsi Banten mengucapkan banyak terima kasih nih kepada TV Aspirasi Guru yang sudah memberikan kesempatan mengadakan sosialisasi. Untuk itu mari kita dukung TV Aspirasi ini untuk terus berkembang serta memberikan manfaat untuk publik ya. Mudah kok dengan tadi subscribe, like dan share ya Kang ya. Gratis lah insya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, mari manfaatkan kesempatan akreditasi di tahun ini yang jumlahnya 1000 dengan sebaik-baiknya. Karena akreditasi itu sesungguhnya gratis, mudah, dan menyenangkan. Itu dia poinnya. Oke, itu saya kayak. Terima kasih Kang Dang. Sama-sama. Terima kasih. Saya juga dari atas nama PGRI Kabupaten Serang melalui manajemen TV Aspirasi Guru mengucapkan terima kasih karena menjadi bagian tak terpisahkan dari proses peningkatan mutu, proses bagaimana mencerdaskan masyarakat, khususnya bagaimana peran BAN PAUD PNE Provinsi Banten. Terima kasih atas kebersamaannya. Kita akan bersama lagi di sesi-sesi pemirsa Aspirasi Guru PGRI Kabupaten Serang. Kita tunggu nanti kesempatan lain bagaimana para lembaga penyelenggara PAUD PNE mendapat pencerahan dari para asesor, dari para anggota BAN PAUD PNE Provinsi Banten secara teknis dan lebih substantif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.